Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, pada pertemuan kali ini kita membahas materi bahasa Inggris SMP kelas 7 semester 2. Di sini kita akan membahas kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Di mana intinya kita akan belajar mengidentifikasi dan menyusun teks interaksi transaksional baik lisan maupun tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Dan untuk pertemuan pertama, kita akan belajar mengidentifikasi dan menyusun teks terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda yang ada pada chapter 5 dari buku When English Rings a Bell. Are you ready? Let's begin. Oke students, judul yang akan kita bahas yaitu It's a Beautiful Day. Yang pertama, silakan kalian amati dan cermati percakapan daripada siswa-siswa yang sedang belajar berikut ini. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, they are butterflies. They are pretty. They are garbage cans too. We can't keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Okay students, now explain it. Yang pertama, Siti menjelaskan kualitas daripada taman yang pertama dengan mengatakan this park is shady. Bahwasanya taman ini teduh. Di samping itu, dia juga mengatakan the flowers are colorful. Bunga-bunganya berwarna-warni. Itulah yang menyebabkan dia mengatakan I like this park. Saya suka taman ini. Kemudian Lina merespon apa yang dikatakan oleh Siti dengan mengatakan I do too. Artinya saya juga, saya suka taman ini juga. Kenapa? Karena this is a wonderful park. Ini adalah sebuah taman yang indah. Selain Siti dan Lina, Eda juga mengamati keadaan taman yang ada di situ. Dia melihat 2 ekor kupu-kupu yang indah. Maka dia mengatakan, "Look, lihat, they are butterflies." Ada kupu-kupu. Kemudian perkataan Edo direspon oleh Dayu dengan mengatakan, "They are pretty." Mereka cantik. Siapa yang cantik itu? Yaitu butterflies. Sedangkan yang di sebelahnya, Benny mengamati tong sampah atau garbage cans dan mengatakan, "They are garbage cans too." Ada tong sampah juga katanya. "We can keep this park clean." Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Caranya bagaimana? Ya dengan memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Kemudian si Udin menyatakan pernyataannya sendiri, statement tentang taman itu dengan mengatakan, I like studying here. Saya suka belajar di sini. Kenapa suka belajar di sini? Karena the weather is nice. Cuacanya bagus. Maka dia simpulkan, it's a beautiful park. Ini adalah sebuah taman yang indah. Students, berdasarkan KD atau kompetensi dasar 3.5, kita disuruh mengidentifikasi keadaan atau sifat daripada orang, benda, ataupun hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita coba identifikasi, juga respon atau tanggapi tokoh yang ada dalam gambar tersebut.
We know that the park has some good qualities. Kita tahu bahwasanya taman memiliki beberapa kualitas yang bagus. Apa saja? Di antaranya, yang pertama, this park is shady. Tamannya teduh. Kemudian, the flowers are colorful. Bunga-bunganya berwarna-warni. Kemudian, this is a wonderful park. Inilah taman yang bagus. There are butterflies. Ada kupu-kupu di sana. There are garbage cans. Ada tong sampah juga. Selain itu, the weather is nice. Cuacanya juga bagus. Nah, itulah beberapa daripada qualities the park. Kemudian, kalau ada pertanyaan misalkan, why does Siti like the park? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Siti. Kenapa Siti menyukai taman itu? Yang pertama karena this park is shady. Terus juga the flowers are colorful. Itulah menyebabkan Siti suka the park. Lalu bagaimana dengan Udin? Why does he like studying in the park? Kenapa dia suka belajar di taman? Because the weather is nice. Karena yang pertama, cuacanya bagus. Selain itu, it's a beautiful park. Karena ini adalah taman yang indah. Oke student, selanjutnya kita bahas berdasarkan KD 4.5, yaitu belajar menyusun teks daripada contoh percakapan tadi. Saya akan coba kelompokkan percakapan tadi ke dalam beberapa kalimat. Yang pertama, this park is shady. Kemudian, this is a wonderful park. It's a beautiful park. Ketiga kalimat ini adalah contoh daripada kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerjanya bukan merupakan kata kerja utama. Biasanya berupa to be. Syarat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus terdiri dari subjek dan verb. Dan di sini yang menjadi verb atau kata kerja adalah to be, yaitu is. Rumus kalimat nominal adalah subjek plus to be plus complement atau pelengkap. Yang menjadi pelengkap atau complement bisa berupa noun, bisa berupa adjective, atau juga adverb, tapi bukan verb. Kita lihat, shady adalah adjective atau kata sifat. A wonderful park dengan a beautiful park merupakan noun phrase. Secara struktur atau susunan kalimat, this park, this, dan it merupakan subjek. Sedangkan is sebagai to be, shady, a wonderful park, beautiful park merupakan complement. Kita gunakan to be-nya is karena subjeknya tunggal. Tapi kalau subjeknya jamak atau plural, kita gunakan to be-nya adalah are. Contoh, they are pretty. Mereka cantik. Karena kupu-kupunya lebih daripada satu. Jadi, untuk benda yang tunggal, kita gunakan to be-nya is. Tapi kalau untuk bendanya jamak atau banyak, kita gunakan to be-nya adalah are. Contoh, ada seekor kucing. Bahasa Inggrisnya, there is a cat. Tapi kalau ada 2 ekor kucing, bahasa Inggrisnya, there are 2 cats. Lanjutnya, perhatikan kalimat I like this park dengan I like studying here. Yang digarisbawahi adalah kata like. Yang pertama, apabila setelah kata like diikuti dengan kata benda, maka kata bendanya tidak ada tambahan. I like this park. Tapi apabila setelah kata like diikuti dengan verb atau kata kerja, maka kata kerjanya ditambahkan dengan ing. Contoh, I like studying. Dari study menjadi studying.
Atau yang lain, kalau saya suka sebuah mangga, bahasa Inggrisnya I like a mango. Tapi kalau saya suka bermain sepak bola, bahasa Inggrisnya I like playing football. Karena play kata kerja, jadi ditambahkan ing menjadi playing. Okay students, I think enough our material today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.